Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim A akan mempresentasikan studi kasus mengenai PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama-tama perkenalkan, saya Amara Salsabila dengan NIM akhir 0217. Perkenalkan, saya Risma Rusida Maulidia dengan NIM akhir 223. Perkenalkan, nama saya Olivia Marani dengan NIM akhir 234. PT Garuda Indonesia Tbk dilatar belakangi dengan PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk sebagai maskapai bendera nasional menghadapi krisis keuangan serius dengan utang melebihi 142 triliun akibat inefisiensi operasional, sewa pesawat mahal, dan pandemi COVID-19, sehingga menjalani restrukturisasi melalui konversi utang ke ekuitas dengan Bank Himbara serta proses PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berhasil disetujui kurang lebih 95% kreditor dengan perpanjang pembayaran hingga 20 tahun untuk menghindari likuiditas aset negara. Namun, perusahaan juga terlibat dengan kartel harga tiket dan kargo yang diawasi KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan ketegangan antara efisiensi bisnis dan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan persinggungan pengelolaan utang perbankan, efektivitas hukum, kepailitan, dan kepatuhan anti monopoli menjadi studi penting bagi BUMN dalam menyeimbangkan pemulihan finansial dengan integritas pasar untuk lingkungan usaha berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum perbankan. Yang kedua, hukum kepailitan dan PKPU. Yang ketiga, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami landasan teoritis untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perbankan, hukum kepailitan, PKPU, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka hukum bisnis di Indonesia. Yang kedua, menganalisis implementasi untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan hukum tersebut dalam praktik bisnis nyata dan tantangan yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas akademik sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas mata kuliah hukum bisnis yang diampu oleh Ibu Ceklis Setia Pratiwi, SH, LLM, MCL, PhD. Yang keempat, mencari solusi yuridis, memberikan gambaran atau solusi secara hukum terhadap permasalahan bisnis yang diangkat dalam makalah ini. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat akademis atau teoritis. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum bisnis, menjadi referensi atau bahan bacaan tambahan bagi rekan mahasiswa lain yang ingin mendalami topik serupa. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan analisis yuridis secara kritis dan sistematis. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Bagi pelaku bisnis, manfaat praktis ini memberikan wawasan mengenai batasan hukum dan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas usaha agar terhindar dari sengketa. Yang kedua yaitu bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu bagi penulis, memperluas cakrawala berpikir dalam mengorelasikan teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita hukum di lapangan. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis hukum perbankan restrukturisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Garuda Indonesia menghadapi utang sebesar 142 triliun dari sekitar 500 kreditur, termasuk bank-bank Himbara, Mandiri, BNI, dan BRI. Perusahaan mengajukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2021 untuk menghindari kepailitan. Selanjutnya yaitu skema restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan mekanisme yang pertama yaitu perpanjangan jatuh tempo utang. Yang kedua yaitu remisi nilai utang. Yang ketiga yaitu konversi utang menjadi obligasi wajib konversi atau OWK. Yang terakhir yaitu negosiasi ulang kontrak sewa pesawat dengan lessor. Rencana perdamaian disetujui mayoritas kreditur 95% yang hadir pada Juni 2022.
setelah melalui moratorium 45 hari PKPU sementara dan 270 hari PKPU tetap. Selanjutnya yaitu ada kesepakatan dengan Bank Himbara. Yang pertama yaitu Bank Mandiri. Perpanjangan pinjaman hingga Desember 2021, penangguhan kewajiban clean up, serta penangguhan pokok dan bunga hingga Juni 2022. Kemudian ada Bank BNI dan BRI. Konversi pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang dengan tenor hingga 2026, termasuk penangguhan pokok dan bunga hingga Juni 2022. Kemudian ada dampak positif, yaitu yang pertama dampak positif terhadap likuiditas, yaitu rasio likuiditas Garuda meningkat dari rata-rata 0,6252, mengurangi tekanan pembayaran jangka pendek dan balloon payment. Perusahaan dapat beroperasi stabil tanpa pilot meski pendapatan turun 55% akibat pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu dampak positif terhadap aspek legal, yaitu kreditur separatis bank dengan jaminan tetap diprioritaskan sesuai pasal 286 Undang-Undang PKPU. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu prudential principle, dengan manajemen resiko 5C dan mematuhi POJK 40 atau 2019 tentang cadangan kerugian. Yang selanjutnya ada hukum analisis kepalitan restrukturisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dengan dilatar belakangi yang pertama, kondisi kritis. Garuda Indonesia mengalami krisis likuiditas akut yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Yang kedua ada beban utang. Ekuitas menjadi negatif dengan total utang mencapai lebih dari sekitar 142 triliun. Yang ketiga ada kebutuhan modal. Perusahaan memerlukan sumber dana eksternal untuk menjaga operasional dan likuiditas agar tetap berjalan lancar. Yang selanjutnya ada pemicu dan landasan hukum. Yang pertama ada definisi PKPU, mekanisme bagi debitor untuk bernegosiasi ulang guna menghindari pilot melalui tawaran perdamaian. Yang kedua ada pemicu PKPU, gugatan diajukan oleh kreditor atau vendor dan lessor karena Garuda gagal membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang terakhir ada dasar hukum utama. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU. Selanjutnya ada syarat yuridis pilot pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Garuda dapat dinyatakan pilot jika memenuhi kriteria kumulatif sebagai dua kreditor atau lebih. Garuda memiliki ribuan kreditor seperti vendor, lessor, dan pemegang obligasi. Yang kedua ada utang jatuh waktu, terbukti gagal membayar bunga dan pokok tepat waktu. Yang terakhir ada permohonan pengadilan. Proses ini melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pintu masuk sebelum pilot. Mengapa memilih PKPU daripada pilot? Karena yang pertama keberlangsungan usaha atau going concern. Sebagai flag carrier, nilai terbesar ada pada hak rute dan kepercayaan konsumen. Bukan sekedar cuma aset fisik, pilot akan menghancurkan nilai tersebut. Yang kedua ada ruang untuk bernafas. PKPU memberikan waktu bagi manajemen untuk negosiasi ulang kontrak sewa pesawat yang melalui pesawat yang terlalu mahal atau overprice. Yang selanjutnya ada strategi proposal perdamaian. Garuda memenangkan dukungan 95% suara kreditor melalui skema pelunasan jangka panjang dengan menjadwalkan ulang utang hingga lebih dari 20 tahun. Ada konversi utang atau debt to equity swap, penukaran utang menjadi saham atau surat utang baru. Ada juga pemotongan utang atau haircut. Meskipun ada pemotongan nilai, jumlah yang diterima kreditor tetap lebih tinggi dibanding hasil likuiditas aset. Dari yang saya bacakan tadi, ada dampak keputusan PKPU terhadap manajemen. Yang pertama ada dampak positif dan juga risiko tantangannya. Untuk dampak positifnya, perusahaan tetap beroperasi penuh atau rute dan armada. Yang kedua, neraca keuangan sehat, utang jangka pendek jadi panjang. Yang tiga, mengembalikan kepercayaan investor dan mitra. Untuk risiko dan tantangannya,
operasional dengan margin ketat untuk cicilan utang. Yang kedua, ada ancaman pailit seketika jika terjadi wan prestasi. Yang ketiga, ada pengawasan ketat oleh pengadilan dan kreditur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis hukum monopoli restrukturisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama ada kasus Garuda Group. Latar belakangnya, kartel tiket pesawat atau kargo di saat berjuang secara finansial, Garuda bersama beberapa maskapai lain juga terjerat masalah hukum persaingan usaha yang diawasi oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dugaan pengaturan harga atau price fixing, dan penyalahgunaan posisi dominan. KPPU memberikan sanksi administratif dan perintah untuk melaporkan setiap perubahan kebijakan harga tiket. Meskipun sempat mengajukan keberatan hingga Mahkamah Agung, putusan KPPU seringkali diperkuat, menegaskan bahwa efisiensi perusahaan tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar persaingan sehat. Perintahnya, analisis mengapa KPPU menghukum Garuda terkait harga tiket. Terus yang kedua, apa pasal UU nomor 5 tahun 1999 yang dilanggar. Dan yang terakhir, mengapa mengapa perilaku kartel dianggap merusak ekonomi nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian materi yang akan dibahas. Yang pertama, menganalisis apakah perusahaan memiliki posisi dominan di pasar. Yang kedua, mengidentifikasi potensi praktik yang dilarang seperti kartel, penetapan harga, atau penyalahgunaan posisi dominan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang terakhir, menganalisis peran KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam mengawasi sektor industri tersebut. Kita masuk ke hasil pembahasan. Garuda Group didenda KPPU karena praktik kartel melalui koordinasi harga tiket pesawat dan kargo secara kolusif antar anak perusahaan Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, Name. Diduga struktur grup dengan kepemilikan saham mayoritas dan jabatan rangkap yang memfasilitasi pertukaran informasi sensitif, menciptakan single economic entity. Putusan nomor 15 KPPU 1 tahun 2019 menyatakan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang perjanjian terikat untuk monopoli pasar domestik via price fixing yang inheren anti kompetitif dengan sanksi denda dan pelaporan kebijakan harga 2 tahun serta tuduhan pasal 11 yang berbunyi tentang penyalahgunaan dominasi. Namun hal itu tidak terbukti karena fokus pada kolusi kartel yang merusak persaingan sehat. Selanjutnya, analisis keterlibatan Garuda Group terhadap dominasi pasar. Garuda tidak memiliki posisi dominan tunggal di pasar penerbangan domestik Indonesia karena pangsa pasarnya termasuk Citylink sekitar 20-30% sebelum kasus, dengan kompetitor seperti Lion Group mendominasi low cost carrier. Namun melalui struktur grup dan jabatan rangkap, misalnya Ari Ashara sebagai pemimpin Garuda Group, Garuda menunjukkan pengaruh signifikan via pengendalian operasional Sriwijaya Group, memungkinkan koordinasi harga. KPPU menilai ini sebagai single economy entity, bukan dominasi absolut karena pasar tetap kompetitif secara keseluruhan. Selanjutnya, identifikasi potensi praktik yang dilanggar. KPPU mendeteksi pelanggaran Garuda Group pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang perjanjian terikat antar pesaing untuk monopoli pasar domestik, khususnya price fixing yang inheren, anti kompetitif dan merugikan konsumen via harga tinggi, serta dugaan pasal 11 yaitu penyalahgunaan posisi dominan. KPPU menyusun pedoman pelaksanaan pasal 5 untuk seragamkan pemahaman stakeholder tentang larangan penetapan harga kolusif oleh pesaing yang selalu hasilkan harga di atas level kompetitif sehat. Hal itu akan merugikan masyarakat. Yang terakhir, pasal 11 yang melarang pelaku usaha bersepakat dengan pesaing untuk atur produksi atau pemasaran guna mempengaruhi harga.
picu monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang terakhir ada peran KPPU. Pendekatan Single Economic Entity atau SEE diterapkan KPPU pada kasus Garuda Group Putusan 15 KPPU 1 2019 dengan menganggap PT Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, dan MR sebagai satu kesatuan ekonomi meski badan hukum terpisah. Fakta pengendalian via jabatan rangkap. Misalnya, Ari Asara sebagai Dirut Garuda sekaligus Komisaris Citylink dan Sriwijaya menjadikan grup bertanggung jawab kolektif atas price fixing tiket pesawat. KPPU gunakan SEE karena realitas bisnis yang dimana induk tentukan strategi harga anak piarangkap jabatan, bukan entitas independen. Rule of reason diterapkan, koordinasi ini bukan efisiensi tapi kartel, rugikan konsumen dengan harga tinggi. Penggabungan Sriwijaya dan NEM ke Garuda tingkatkan kontrol, KPPU nilai sebagai satu pelaku usaha. Dapat disimpulkan, KPPU bertindak sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa sinergi dan efisiensi yang dicari oleh perusahaan grup melalui merger, akuisisi, atau jabatan rangkap tidak berubah menjadi alat untuk mengeksploitasi pasar dan mematikan kompetitor. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kasus Garuda Indonesia menunjukkan efektivitas PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk restrukturisasi utang sebesar 142 triliun melalui perpanjangan tenor hingga 20 tahun, konversi debt to equity, dan dukungan 95% kreditor yang meningkatkan likuiditas dan mempertahankan going concern sebagai BUMN. Namun, pelanggaran kartel harga tiket putusan KPPU nomor 15 tahun 2019 pasal 5 dan 51 Undang-Undang nomor 5 1999 via Single Economic Entity Group perusahaan menegaskan ketegangan antara pemulihan finansial dan kepatuhan anti monopoli. Secara keseluruhan, studi ini relevan bagi BUMN dan menyeimbangkan efisiensi bisnis dan dengan integritas pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.